Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan dana kas bank bersama saya, Erika Nuraini. Simak video sampai akhir ya, supaya dapat memahami materi dengan baik. Terdapat 3 tujuan pembelajaran pada materi pengelolaan dana kas bank. Yang pertama, peserta didik dapat memahami prosedur pengelolaan dana kas bank. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mutasi pada kas bank. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelola dan menyajikan data dana kas perusahaan di bank. Berdasarkan 3 tujuan pembelajaran tadi, maka ada 3 pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, mengenai prosedur pengelolaan kas bank. Yang kedua, mengenai mutasi kas bank. Dan yang ketiga, mengenai rekonsiliasi bank. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai prosedur pengelolaan kas bank. Prosedur pengelolaan kas bank dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kecurangan dalam pengelolaan kas bank. Maka perlu dilakukan prosedur pengelolaan kas bank yang meliputi prosedur penerimaan kas bank dan prosedur pengeluaran kas bank. Prosedur penerimaan kas bank meliputi yang pertama, pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Yang kedua, bukti penerimaan kas harus selalu dibuat saat uang diterima, transaksi segera dicatat dan disetorkan ke bank. Yang ketiga, fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas harus dibedakan saat terjadi penerimaan. Lalu yang keempat, laporan arus kas disusun setiap hari. Dan yang kelima, kas opnam internal dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selanjutnya, prosedur pengeluaran kas bank meliputi yang pertama, cek digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar. Yang kedua, pengeluaran kas perusahaan dijamin dengan sistem voucher. Lalu yang ketiga, pemisahan antara yang menulis, menandatangani, dan mencatat pengeluaran cek. Yang keempat, laporan kas harus dibuat setiap hari. Dan yang kelima, untuk pengeluaran yang relatif kecil dibentuk dana kas kecil. Lalu yang terakhir, kas opnam dilakukan untuk kasus-kasus tertentu saja atau insidental. Selanjutnya kita menuju ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait mutasi kas bank. Terdapat transaksi-transaksi terkait mutasi kas bank, di antaranya transaksi penerimaan kas bank dan transaksi pengeluaran kas bank. Untuk transaksi penerimaan kas bank terdiri dari setoran modal, penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman uang, bunga simpanan, dan penerimaan lainnya. Dan untuk pengeluaran kas bank terdiri dari pengambilan pribadi, pembelian tunai, pembayaran hutang, bunga pinjaman, dan beban administrasi bank serta pengeluaran lainnya. Selanjutnya, dokumen-dokumen pada mutasi kas bank. Dari transaksi-transaksi pada mutasi kas bank tentunya akan menimbulkan dokumen-dokumen yang ada pada mutasi kas bank. Dokumen-dokumen pada mutasi kas bank terdiri dari dokumen penerimaan kas bank dan dokumen pengeluaran kas bank. Untuk dokumen penerimaan kas bank terdiri dari bukti kas masuk atau kwitansi, lalu faktur atau nota penjualan tunai, daftar surat pemberitahuan, memo kredit bank, dan bukti setoran bank. Lalu, untuk dokumen pengeluaran kas bank terdiri dari bukti kas keluar atau kwitansi, faktur nota pembelian tunai, faktur pembelian kredit, bukti penerimaan barang, dan bukti pengeluaran kas kecil. Selanjutnya kita menuju pokok pembahasan yang ketiga, yaitu terkait rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut bank.
Nah, perbandingan ini dilakukan dengan cara jurnal penerimaan kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom penerimaan, dan membandingkan jurnal pengeluaran kas dibandingkan dengan debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Nah, lalu apa sih fungsi rekonsiliasi bank itu? Terdapat 4 fungsi rekonsiliasi bank. Yang pertama, dilakukan untuk mengungkapkan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Yang kedua, dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo di bank dan perusahaan. Yang ketiga, rekonsiliasi berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. Dan yang keempat atau yang terakhir, rekonsiliasi berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di bank tapi belum dicatat di perusahaan. Dari penjelasan terkait rekonsiliasi bank, maka dapat kita ketahui bahwa rekonsiliasi dilakukan karena adanya perbedaan saldo pada pencatatan-pencatatan di bank dan perusahaan. Nah, lalu apa saja sih faktor penyebab perbedaan saldo kas perusahaan dan bank? Ada 9 poin faktor penyebab perbedaan saldo kas perusahaan dan bank. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, adanya deposit in transit. Deposit in transit ini adalah setoran dalam perjalanan atau setoran dalam proses. Jadi, perusahaan telah menyetorkan sejumlah uang kepada bank, namun bank belum mencatatnya, sehingga adanya perbedaan antara pencatatan perusahaan dan pencatatan di bank. Faktor penyebab perbedaan yang kedua yaitu adanya outstanding check atau cek yang beredar. Jadi, perusahaan telah mengeluarkan sejumlah cek untuk membeli sesuatu atau untuk membayar utang kepada supplier. Namun, pihak pemegang cek tersebut belum mencairkan ceknya, sehingga saldo kas perusahaan dan bank berbeda. Karena dalam kasus ini, perusahaan telah mencatat pengeluaran kas, tapi bank belum mencatatnya karena pihak pemegang cek belum mencairkan cek tersebut. Faktor penyebab perbedaan saldo kas perusahaan dan bank yang ketiga yaitu inkaso bank atau penagihan melalui bank. Bank melakukan penagihan atas piutang yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus ini, biasanya bank telah mencatat penerimaan kas dari pelanggan yang membayar piutang, namun perusahaan belum mencatatnya sehingga saldo kas menurut perusahaan dan bank berbeda. Lalu yang keempat, adanya transfer bank atau pelanggan membayar utangnya langsung transfer ke bank, sehingga perusahaan belum mengetahui adanya penambahan kas bank yang menjadikan terjadinya perbedaan antara saldo kas bank menurut perusahaan dan bank. Dalam kasus ini, maka perlu adanya penambahan pada catatan kas bank menurut perusahaan. Faktor penyebab yang kelima yaitu adanya pemberian jasa giro oleh bank, beban administrasi bank, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 3 transaksi ini biasanya terjadi rutin setiap bulannya. Karena transaksi ini secara otomatis dilakukan oleh bank, maka perusahaan biasanya baru mengetahui saat menerima rekening koran dari bank, sehingga perlu adanya penambahan dan pengurangan saldo kas menurut perusahaan. Lalu selanjutnya faktor penyebab yang keenam yaitu adanya cek kosong. Cek kosong ini merupakan cek yang diterima atas pembayaran piutang. Namun ternyata pada saat akan mencairkan cek tersebut diketahui bahwa saldo rekening pelanggan ternyata kosong atau tidak mencukupi untuk pencairan cek tersebut. Sehingga pelunasan piutang yang telah dicatat oleh perusahaan harus dikembalikan lagi. Faktor penyebab selanjutnya yaitu adanya counter check atau cek di tempat.
cek di tempat ini adalah pengambilan uang dari bank dengan tidak menggunakan kartu cek, melainkan dengan menggunakan formulir khusus yang ada di bank, sehingga kejadian ini akan mengurangi saldo di perusahaan. Faktor penyebab selanjutnya yaitu adanya kesalahan pencatatan oleh pihak perusahaan dan kesalahan pencatatan oleh pihak bank. Jadi kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan dan bank, bisa saja melakukan sebuah kesalahan pencatatan sehingga terjadi perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Selanjutnya, untuk membuat laporan rekonsiliasi bank dapat disusun dengan dua cara. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan disesuaikan dengan saldo kas sebenarnya. Lalu cara yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank disesuaikan dengan saldo kas menurut perusahaan. Berikut ini adalah tampilan dari laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan yang disesuaikan dengan saldo kas yang sebenarnya. Untuk cara yang pertama ini, membandingkan antara saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Penambah dan pengurang yang ada di kedua sisi disebabkan oleh faktor-faktor yang telah kita bahas tadi. Nah, sehingga total yang didapatkan pada cara pertama ini adalah saldo kas yang sebenarnya. Selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank disesuaikan dengan saldo kas menurut perusahaan. Pada cara yang kedua ini, tujuannya adalah menyamakan saldo kas menurut bank dengan saldo kas menurut perusahaan. Untuk penambah dan pengurangnya sama seperti cara yang pertama, hanya saja faktor-faktor yang menambah pada saldo kas menurut perusahaan pada cara yang pertama akan menjadi pengurang pada cara yang kedua ini. Begitupun sebaliknya, yang tadinya mengurangi saldo kas menurut perusahaan di cara yang pertama, pada cara kedua ini akan menjadi penambah saldo kas menurut bank, sehingga saldo kas menurut bank akan sama dengan saldo kas menurut perusahaan. Berikut ini merupakan contoh soal kasus rekonsiliasi bank. Kita akan membahas contoh kasus ini minggu depan. Jadi diharapkan seluruh siswa untuk mencoba mengerjakan soal ini terlebih dahulu dengan melihat pedoman bentuk laporan rekonsiliasi yang telah kita pelajari. Sehingga pembelajaran minggu depan akan lebih efektif. Jika ada yang dirasa sulit saat mengerjakan contoh kasus ini, silakan dicatat terlebih dahulu dan bisa kita diskusikan pada pembelajaran berikutnya. Sebelum saya akhiri video ini, ada quotes nih dari Bapak Soekarno. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Jadi kita harus belajar sambil berpikir. Baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.